CGP Angkatan 9, SMP 19 Bandar Lampung, Diseminasi Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu guru yang mengikuti diseminasi budaya positif di SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang pada pagi ini kita masih bisa mengikuti kegiatan kita di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sengaja hari ini kita mengadakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Semuanya ini berlatar belakang dengan kondisi siswa kita, dengan keadaan siswa kita setelah pandemi COVID-19 itu banyak sekali siswa-siswa kita mendengarkan di media massa mempunyai perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter yang baik. Maka dari itu kita mempunyai inisiatif untuk mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sekolah ini mempunyai manfaat kepada siswa kita, mempunyai budaya yang positif. Yaitu misalnya contoh kecilnya Bapak Ibu, kita di sekolah ini belum terbiasa dengan 3S. Salam, senyum, sapa. Nah, saya berharap Bapak Ibu tolong dibiasakan antara kita membudayakan budaya positif. Jadi intinya yang positif-positif kita budayakan di sekolah kita ini. Contoh salah satunya yaitu penerapan 3S, yaitu salam, senyum, sapa. Salam, senyum, sapa itu tidak hanya antar siswa dengan guru, tetapi saya berharap semua warga SMP 19 ini apabila kita bertemu di pagi hari atau kita berjumpa di sekolah, kita salaman atau mengucapkan salam. Jadi dibiasakan. Jadi tidak hanya anak yang bersalaman dengan kita, antara guru dengan guru juga dibiasakan, dibudayakan salam, senyum, sapa. Jadi itu tuh membangkitkan karakter terhadap anak-anak kita bahwa zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Dulu kita mengajar Bapak Ibu, kita merasa dihargai dengan anak-anak. Anak-anak sopan dengan kita. Kalau sekarang kita panggil aja anak-anak sudah lari. Berarti kan mempunyai karakter yang kurang. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Tiara dan Bu Yuli bisa kita terapkan di sekolah kita ini, agar sekolah kita ini menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang positif, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Dengan karakter yang positif itu akan mengimbaskan dengan cara mereka belajar, Bapak Ibu. Kalau dia sudah positif, semua perilaku dia, karakter dia, insya Allah apapun materi atau pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita itu insya Allah akan mudah diterima oleh mereka. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan baik sampai selesai, punya manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak bangsa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa barakah, membawa hikmah untuk hidup kita semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan kegiatannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa menerapkan untuk kedepannya. Acara selanjutnya yaitu Assalamualaikum. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 19 Bandar Lampung beserta wakilnya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 19 Bandar Lampung beserta staf PU. Bismillahirrahmanirrahim.
Salam serta salam kita panjatkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melakukan acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Yang pertama, saya akan membacakan surat acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Yang ketiga, paparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Tiara dan Bu Yuli Budiasi. Yang keempat, doa, dan yang kelima adalah penutup. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah kita SMP Negeri 19 Bandar Lampung kepada Ibu Yulfa Roza MPD, dipersilakan. Paparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tiara dan Ibu Yuli Budiasi. Pertanyaannya dipersilakan. Terima kasih saudara akan saya awali terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon izin, di sini saya tidak bermaksud untuk saya berbagi pengalaman dan kita sama-sama berdiskusi. Baiklah, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Bandar Lampung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya banggakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam diseminasi budaya positif di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, dan diseminasi ini merupakan aksi nyata dari kami melewati pelatihan calon guru penggerak, di mana kami berkewajiban untuk menyelesaikan aksi nyata tentang budaya positif ke Bapak Ibu dengan dihadiri oleh minimal 10 orang, dan alhamdulillah sudah tercapai, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu. Setelah kami mempelajari modul 1.4 kurang lebih 2 minggu, kami melaksanakan diseminasi budaya positif dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian terciptanya disiplin positif, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas, dan menciptakan budaya positif. Sedangkan untuk mengukur apakah diseminasi ini berhasil atau tidak, akan dilakukan dengan tolak ukur. Yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat. Yang ketiga, terjadi perubahan sikap disiplin positif siswa dan kepada guru dan lainnya. Sebelumnya, maaf tadi Bapak Ibu sudah saya bagikan kertas lembaran tentang seperti apa sih impian kita sebagai tenaga pendidik terhadap peserta didik kita. Harapan di masa depan itu seperti apa yang kita inginkan untuk peserta didik kita itu seperti apa. Jadi mohon Bapak Ibu untuk isi kertas tersebut. Mungkin kita akan sambil mendengarkan musik untuk menginspirasi apa yang akan Ibu Bapak tuangkan di kertas yang sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu. Kasih nama kita apa? Boleh Bapak Ibu dikasih nama. Ini yang baru datang, belum dapat. Silakan Pak.
kira-kira setelah Bapak Ibu menuliskan impian peserta didik di masa yang akan datang, terbersih tidak apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai guru? Ya, kira-kira ada yang mau mewakili Bapak Ibu? Pak Mudini dulu ya Pak, dengan membacakan. Kalau ini besok jalan-jalan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tiara dan Ibu Yuli serta Bapak dan Ibu semua atas kesempatannya untuk belajar. Saya juga masih bingung ya. Mungkin sedikit saran ini ya. Ini kelihatannya bisa didokumenkan, divideokan. Iya Pak. Jadi saya ya. Karena Ya. di sini kita menginspirasikan sesuatu hal yang positif. Betul. Ya, divideokan, mungkin nanti akan dipublikasi. Artinya ini kegiatan yang bagus, jadi harus bagus gitu. Nah, publikasi. Ya. Saya mengkritisi tadi pertama MC-nya ini nggak bagus nih. Ya. Pertama grogi, kedua membaca. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن Ya, salah saya kurang memahami. Di sini seperti apa impian peserta didik yang Bapak Ibu harapkan di masa yang akan datang. Jadi saya mencermatinya ini impian saya, apa impian peserta didik gitu. Nah, kalau di sini seperti apa impian peserta didik? Berarti ini impian peserta didik, bukan impian kita, gitu kan? Tapi di sini yang Bapak Ibu harapkan di masa yang akan datang. Jadi artinya harapan kita kepada anak didik. Nah, ini saya tadi agak payah gitu. Ya, mohon maaf gitu. Faktor paling muda ini. Kemudian saya mencoba nih. Jadi berdasarkan impian tadi mimpi sedikit sebentar. Jadi impian saya kepada peserta didik yang kita didik saat ini mereka ini menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas. Jadi saya berharap yang cerdas, bukan yang pintar. Kayaknya pernah dengar itu pengertian pintar sama cerdas beda. Jadi yang kita harapkan yang cerdas, gitu kan. Kemudian yang berakhlak mulia. Karena cerdas akhlaknya tidak baik, ya hasilnya tidak akan baik. Karena walaupun bagaimana, saya dengar Bu Win kemarin ya, waktu upacara saya dengerin, nah akhlak kamu harus mulia karena akhlak itu lebih penting. Jadi saya masih ingat. Saya nyantek aja ini, gitu. Jadi mereka cerdas, terus berakhlak mulia seperti yang Bu Linda harapkan. Yang dapat membangun dirinya dan negerinya, tentunya. Kemudian serta menjadi pemimpin yang dapat ditauladani. Karena terkadang anak-anak atau penerus bangsa ini banyak yang cerdas, ketika menjadi pemimpin banyak juga yang tidak bisa diteladani. Ya. Harapan saya sebagai orang tua, jadi pada anak-anak ini menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, yang berakhlak mulia,
yang dapat membangun dirinya dan negeri ini serta menjadi pemimpin yang dapat ditauladani. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama impiannya. Cuman tidak ada salahnya saya minta satu orang kembali untuk membacakan impian sekaligus mendeskripsikan. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang bersedia? Kalau Pak Mudini saya berani karena Bapak guru saya. Iya, silakan Bapak Ibu siapa yang mau ya. Maju. Hanya sedikit menambahkan, jika murid sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah mencakup segalanya. Karena dia akan takut CCTV. Terus yang kedua, karena mereka hidup di zaman era digitalisasi, jadi mereka harus paham tentang teknologi, digitalisasi, komputer, HP. Apalagi sekarang mereka ini lebih canggih daripada gurunya. Yang saya perhatikan sekarang ini, contoh, mereka bisa menerima segala sesuatu apapun. Ya kita tidak tahu apa kerjaan mereka. Termasuk mereka bisa membuat game dan itu bisa dijual. Ada bahkan yang saya pernah baca di YouTube itu, kita sudah pernah menjual game ke luar negeri, itu orang Indonesia yang bikin. Wah, luar biasa sekali saya kira. Karena murid-murid kita hidup di zaman era digitalisasi, mereka harus mampu menguasai yang namanya digitalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik ini ya. Kalau ini adik saya, ya. Kalau ini juga. Jadi benar sekali apa yang diimpikan Pak Mudini dan Bu Asia itu tercantum atau tersurat atau tersirat di filosofinya Kiai Haji Dewantara. Ya, ada 3 ya Bapak Ibu ya. Saya sudah tahu Bapak Ibu. Baiklah, dari yang Bapak Ibu tadi impikan, kira-kira budaya apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Ya, itulah yang akan kita gali bareng-bareng di sini, kita diskusi bareng seperti apa yang tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah di pembukaan, bahwa di sini yang hadir dipilih, Bapak, terpilih, di mana ya tugas tambahan kita mengimbaskan kepada peserta didik kita apa sih budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Baiklah, budaya positif adalah kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didiknya. Jadi di situ tuh budaya positif itu berawal dari pembiasaan, dan sekolah kita sudah banyak sekali kebiasaan yang positif. Tentu saja budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif. Dan untuk membangun budaya yang positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam budaya positif ini kami dalam waktu 2 minggu itu mempelajari ada 6 langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk menerapkan budaya positif. Nanti saya akan membawakan nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya nomor 4 sampai nomor 6 akan dibawakan oleh Bu Tiara. Ini Bapak Ibu yang saya bilang tadi, budaya positif itu berkaitan dengan disiplin positif. Kira-kira yang tersirat dari disiplin itu apa Bapak Ibu? Di benak Bapak Ibu? Oke. Kebiasaan yang dilakukan oleh siswa itu yang bersifatnya baik dan Itu kebiasaan ya. Ya, ini menjawab disiplin positif itu kebiasaan yang positif, Bu Yanti. Enggak ini. Menurut saya kebiasaan positif adalah tindakan
atau perilaku yang dilakukan dengan tepat waktu. Itu arti daripada disiplin. Jadi sesuatu hal yang dilakukan benar-benar tepat waktu. Kebiasaan yang positif. Kalau Bu Yanti, tindakan atau perbuatan. Iya. Biasanya ketika menerapkan disiplin, apa yang Bapak Ibu lakukan? Iya Pak, panas salin kali ya. Untuk menerapkan disiplin, biasanya, ya. Aturan-aturan yang diterapkan untuk masuk aturan. Disiplin ada aturan. Ketika terjadi pelanggaran, apa yang Bapak Ibu lakukan dari aturan itu? Sanksi. Apa lagi Bapak Ibu? Teguran. Pak Anto, teguran. Ada lagi? Ada lagi? Kalau ada yang melanggar peserta didik kita, tadi ada sanksi, teguran, hukuman, ya. Ya, ada hukuman ketika kita menemui atau menjumpai peserta didik kita yang melanggar aturan tersebut. Baik, kita akan gali apakah benar kita boleh menerapkan hukuman atau ya kita bedah satu-satu. Jadi disiplin tadi seperti yang dikatakan Bu Yeni tadi merupakan kebiasaan yang positif. Nah, ketika terjadi pelanggaran, Ibu Dewan Guru akan melakukan hukuman atau punishment. Baiklah, akan coba saya satu-satu. Jadi seperti apa yang tadi Ibu katakan, Bapak Ibu katakan bahwa disiplin positif itu suatu kebiasaan. Jadi di situ sebenarnya ada teori kontrolnya, ya. Sebenarnya itu disiplin itu mengontrol gitu kan ya, untuk anak-anak berbuat yang lebih baik. Kemudian kontrol itu ada yang dari diri sendiri, kemudian memiliki tujuan, kemudian karena ada konsekuensi, ya. Nah, dari teori kontrol itu yang wajib kita terapkan itu adalah yang dari dalam diri peserta didik. Coba Bapak Ibu mau nggak mendukung? Mau nggak Bapak Ibu? Iya, kita sebenarnya nggak mau menghukum ya Bapak Ibu, tapi ternyata ketika kita menjumpai di lapangan itu, ya kita terpaksa gitu. Kalau nggak dihukum anak ini nggak disiplin. Iya. Oke, coba Bapak Ibu kita akan menganalkan bisa buka. Jadi bisa buka ini kita akan bisa melakukan. Jadi ada caranya Bapak Ibu. Jadi nanti coba kita analkan aja ya Bapak Ibu. Sistemnya kita mencoba membuka. Jadi satu orang nanti Bapak Ibu berpasangan, dari pasangannya masing-masing Bapak Ibu. Tidak dipasangkan. Kalau bisa yang laki-laki sama laki-laki, karena akan berpegangan tangan. Nanti yang satu menggenggam. Nah, yang digenggam ini sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan yang satunya lagi berusaha membuka genggaman temannya itu sekuat mungkin. Apa mau dibujuk, mau dikasih iming-iming, atau dikasih hadiah, atau dimarah-marah sekalipun, ya itu usaha Bapak Ibu gitu. Jadi nanti berpasangan sambil kita berdiri ya Bapak Ibu, biar tidak kaku-kaku. Nanti ketika habis diseminasi, aduh Yuli, gara-gara kamu saya asam urat ini, katanya duduk. Ya silakan Bapak Ibu untuk berpasangan. Bukan, silakan Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu untuk mempraktekkan, mencoba membuka. Ya, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi Bu? Apa yang membuka ya? Katanya suruh megangin tangan Mbak Yeni. Coba di udah. Kalau nggak ada tekan kayak ibu. Ya
Ya, Bu Yanti coba berusaha. Bagaimana caranya? Buka. Kita lihat Bapak Ibu, Bu Yanti dengan giginya berjuang untuk membuka. Ya, tangannya, Bu, bukan yang lain. Bahaya. Ya, silakan yang lain juga berusaha. Iya, susah. Oke, sudah susah tidak Bapak Ibu? Iya, ada yang digenggam sesuatu yang sangat berharga, tidak akan mau melepaskannya. Coba sekarang lepaskan tangan temannya. Iya, lepaskan tangan temannya. Sekarang yang menggenggam. Coba buka. Iya, dengan mudah bisa terbuka. Kenapa bisa dibuka Bu Yeni? Karena tanpa ada paksaan. Bapak Ibu ada lagi yang sudah ya. Karena ada kemauan. Iya, ada kemauan, niat nawa itu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari yang saya lakukan dengan mencoba membuka tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan Bapak Ibu? Iya, apa ya? Pak Didit lah. Iya, Pak. Kesimpulannya, sesuatu yang berharga itu tidak boleh begitu saja kita lepas. Jadi kalau udah punya tekad yang baik, niat yang baik ya harus diperjuangkan, diperjuangkan. Seperti apa Pak Ustaz? Kamu ada kali. Ya, terima kasih. Oke, Pak Didit tadi memilih atau menyimpulkan untuk tidak membuka karena itu sesuatu yang sangat berharga. Kemudian setelah dibuka, bisa terbuka, Bu Mega mungkin bisa menambahkan, menyimpulkan yang tadi. Yang saya dapat simpulkan itu, tadi kan tertutup ya, harus dipaksa. Sebenarnya kalau dipaksa itu berarti ada sesuatu keinginan orang lain agar kita mengikuti. Sedangkan kita sendiri tidak suka dengan paksaan tersebut. Kalau kita sudah buka sendiri karena kemauan kita sendiri tanpa ada rasa paksaan, biasanya ikhlas seperti dikatakan tadi teman kita ini. Ikhlas berarti kalau kita sesuatu yang dipaksakan tidak akan berhasil biasanya karena dipaksa. Nah, kalau kita memang sudah ikhlas ke diri kita sendiri, segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Gitu juga. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mega, ini ibu guru saya juga. Jadi benar sekali kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Pak Didi dan Bu Mega. Jadi kalau itu adanya dari dalam diri, motivasi adanya dari dalam diri, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Genggam harga diri itu sangat berharga ya Bapak Ibu, benar tidak Bapak Ibu? Ya, itu diri kita itu sangat berharga sekali dan hanya kita sendiri yang bisa membukanya. Jadi tanpa hukuman, peserta didik kita akan menjalaninya lebih ikhlas, kata Bu Mega tadi, tentu saja akan lebih barokah. Di sini itu solusi kita bagaimana mendisiplinkan peserta didik tanpa memberi hukuman dan bagaimana cara menerapkan mencoba membuka itu dengan peserta didik nanti akan dijelaskan Bu Tiara dengan restitusi. Ya baik. Jadi kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kira-kira sudah ini belum Bapak Ibu? Terbuka belum hati Bapak Ibu? Jadi ya terbuka atau membuka Bu? Oke, mencoba. Jadi sedikit-sedikit mulai sudah ada titik terang untuk mewujudkan impian Bapak Ibu terhadap peserta didik ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan ke الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا
حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Perilaku manusia baik yang positif maupun negatif adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Tadi kan ada pilihan ya Bapak Ibu, ketika saya nggak mau buka, gitu kan pilihan ya Bapak Ibu ya. Benar tidak Bapak Ibu? Iya kan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa saya blok hitam di situ? Karena itu yang akan kita gali ke peserta diri kita. Bagaimana peserta diri kita itu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai positif yang mereka percaya. Percaya dulu kan ya Bapak Ibu ya, baru kita bisa menerapkan disiplin positif itu. Dikali konflik lagi. Sekarang Bapak Ibu. Understanding behavior. What are behaviors we do that can be useful in understanding and managing our own behavior is choice theory. The psychologist William Glasser says that there is a difference between internal and external control psychology, explains that our behavior and reactions are based on what other people do or how they behave. Internal control places the control of our behavior inside ourselves. Glasser says we are always in control of our actions and behavior. By controlling our thoughts, we control our actions. There are rare exceptions, like in situations of fear or panic, the fight or flight reaction can still occur, but we are largely in control of our own actions. Understanding behavior does not excuse disrespectful or hurtful actions. Rather, it gives us a way to be response-able. That's making a conscious choice about how we behave. So Glasser also says if we develop better ways to manage our thoughts, we can change outcomes rather than blaming everything on what's around us or trying to change other behavior. This theory is called choice theory, and here is an important idea behind it. The only person whose behavior we can control is our own. What we can give or get from other people is information. All human beings have 5 basic needs. Behavior is the yang saya tampilkan. Bu Betty kan serius ini, Bu Betty serius. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab walaupun sama. Dari yang diucapkan, ditulis dan lain sebagainya, kita atau siswa yang disebutkan kita harus memiliki perasaan hati kita dengan ya secara ini juga ada di situ tadi dikatakan bahwa ada tentang apa itu namanya ya. Seperti yang saya tuliskan juga kita sebagai guru harus memotivasi anak untuk giat belajar untuk dalam hal mencapai cita-citanya itu tadi dengan cara memotivasi juga dan memberikan kepada mereka semangat untuk sungguh-sungguh belajar dan juga di sini tetap bergaul dengan sesama dan menghargai sesama. Itu saja saya rasa di sini juga terkait di sini walaupun saya nggak bisa mengungkapkannya di sini. Terima kasih. Saya komentar tapi nggak ngerti yang komentar ini. Biar nggak komentar aja. Saya ingin Pak Suwanto soalnya. Ini pepatah Pak Suwanto mengatakan how to direct your mind. Kalau tidak salah, kalau salah ngomongnya juga mohon. Jadi how to direct your mind.
Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu ada di pikiran kita, ada di otak kita, dan semuanya di bawah kendali kita. Jadi bagaimana kita mengendalikan akal pikiran kita untuk berbuat ya berbagai macam yang kita lakukan, baik itu yang buruk atau yang baik, dan kita semua bisa berbuat itu, bisa berbuat buruk, bisa bekerja sama, jadi tinggal bagaimana membuka hati kita, gitu ya, satu ya. Terima kasih. Ini itu dari dalam, namanya motivasi intrinsik dari dalam. Sedangkan yang disampaikan Bu Betty itu motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi selama ini kita hanya menggali yang ekstrinsik, benar tidak Bapak Ibu? Nah, sedangkan yang paling berperan itu sebenarnya intrinsik, ya. Jadi di sini kita sama-sama mereview apa yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana sih kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik itu dengan memaknai nilai-nilai kebajikan? Jadi kita perkenalkan kepada anak didik kita nilai-nilai kebajikan universal. Ini loh. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu di situ keselamatan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, dari nilai kebajikan itu ada usaha kita untuk mewujudkan nilai kebajikan itu dengan membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas dibuat. Nah, jadi dari kebajikan ini nanti bisa diwujudkan peserta didik kita dengan kita mati. Kita perkenalkan kita bisa menumbuhkan keyakinan kepada peserta didik kita minimal di kelas kita sendiri. Nah, bagaimana peserta didik kita tuh yakin? Kita punya kesepakatan di kelas itu. Kesepakatan kelas itu dibuat dengan bahasa yang positif, bukan melarang. Misalnya gini Bapak Ibu, tadinya kan bilang tidak boleh merokok, diganti merokok itu mengganggu kesehatan. Nilai kebajikannya kesehatan. Jadi ketika kita melihat peserta didik kita merokok, biasanya kita marah ya Bapak Ibu ya. Ya saya juga kayak gitu Bapak Ibu. Tapi dari saya belajar di modul 1.4 ini, saya mulai bagaimana manajemen hati saya tidak marah. Paling enggak ya baru 30% Bapak Ibu. Ya 30% untuk tidak marah dengan menyelesaikan permasalahan itu menggunakan restitusi. Nanti akan dibahas oleh Bu Tiara. Jadi mulai dari kelas kita bentuk kesepakatan dan keyakinan kelas kita yang merujuk ke nilai-nilai kebajikan universal tadi. Insya Allah peserta didik kita akan membuka hatinya. Kita akan menyentuh hatinya. Asal kesepakatan itu jangan melarang, dirubah bahasanya. Karena anak-anak itu tidak suka dipaksa, tidak suka Bapak Ibu. Beberapa peserta didik yang saya perlakukan tadi dengan membuka dan mencoba membuka tadi, mereka bilang saya nggak mau kalau dipaksa. Gitu. Saya sukanya ya dari hati saya. Nah, bagaimana upaya kita untuk menerapkan hal tersebut? Oke, lanjut. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan
Iya, nggak apa-apa. Ya biar bergerak. Ayo semangat. 1, 2, 3. Tangan ke atas meraih bintang. Tangan ke samping burung terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Tangan ke atas membaca doa. Ya tepuk tangan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya setuju dengan tindakan Pak Selamat terhadap Islam. Tidak. Mengapa? Karena anak tersebut kita harus mengerti dulu apa permasalahan yang dia alami sehingga dia tidak menyukai matematika dan hanya guru permanen. Itu mengapa kan? Mengapa? Karena tadi kita belum mengetahui penyebab anak tersebut mengapa tidak mengerjakan tugasnya dan hanya termangu. Jadi harus menggali mengapa nih, harus bertanya. Kalau saya sering begitu, saya tanya kenapa. Jadi saya tahu oh masalahnya ini. Jadi bisa kita kasih solusinya seperti apa. Kasih Bu. Terima kasih Bu Mega. Secara tidak langsung Bu Mega sudah menjelaskan restitusi. Ya, restitusi. Satu lagi Bapak Ibu. Siapa yang mau? Apakah sama sepakat dengan Bu Mega? Iya, oke, sepakat. Ya, kalian sudah mulai membahas ke restitusi, ya. Itu nanti ahlinya Bu Tiara. Kepada Ibu Tiara, saya persilakan. Tanpa pula salawat beriringan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat-saat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu Wakil, dan seterusnya kepada Bapak Ibu. Selamat pagi Brian. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Brian? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang lebih kamu tingkatkan? Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Itulah 5 posisi kontrol diri kita. Mungkin semua kita bisa merenungkan selama ini posisi kontrol mana yang sudah kita terapkan dan kira-kira posisi kontrol mana yang paling efektif untuk kita terapkan. Nah, kemudian tindak lanjut dari posisi kontrol ini dalam penyelesaian masalah bukan berarti kita tidak boleh mendisiplinkan anak, tetapi di sini ada tahapan yang namanya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi yang ingin kita tingkatkan di sini adalah tanggung jawab murid atas apa yang telah dilakukan dari dalam diri anak tersebut. Jadi bukan karena tekanan lagi, bukan karena aturan lagi, tetapi memang karena kesadaran dirinya.
Nah, 3 tahapan ini, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita membuat kesepakatan di mana kesepakatan tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran yang menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya di sini berarti kalau anak-anak melanggar, itulah tadi dia berada di posisi gagal. Nah, kita bukan menambah kegagalan lagi, tetapi kita membuat dia menjadi sukses, merasa dirinya sukses, yaitu dengan menstabilkan identitas. Caranya, yang pertama, kita mungkin bisa menyampaikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setiap manusia mungkin pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu cara untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita bisa menyampaikan ke anak tersebut bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, itu bisa juga dengan menggunakan kalimat, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian, setiap tindakan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi murid tersebut melakukan kesalahan seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seorang guru, kita harus bisa memahami kebutuhan apa yang belum dipenuhi dan posisi kontrol mana yang tepat untuk menghadapi murid-murid kita. Nah, kita lanjut lagi tahapan yang kedua, yaitu kita dapat memvalidasi tindakan yang salah. Lanjut Bapak Ibu, tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada tahapan ini pasti memiliki alasan. Kemudian kita dapat menanyakan, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian juga bisa menggunakan kalau misalkan ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan merasa marah. Nah, kemudian kita tanya, apakah hal tersebut sudah tepat dilakukan? Nah, itu merupakan salah satu validasi dari tindakan. Kemudian yang ketiga, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita dapat menyusun keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai universal yang sudah dijelaskan oleh ibu guru tersebut. Dalam menanyakan keyakinan kelas, di sini kita mengatakan bahwa dasarnya kita harus termotivasi secara internal. Ketika identitas kita telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai keyakinan. Dalam tahapan yang ketiga ini, kita dapat menggunakan kalimat apa nilai yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua, apa bayangan tentang kelas yang ideal. Yang ketiga juga bisa, kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Jadi itulah 3 langkah restitusi yang dapat kita lakukan dalam penyelesaian masalah anak-anak. Yang pertama yaitu tadi adalah menstabilitaskan permasalahan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga itu adalah menunggu. Untuk pertemuan ini mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan.
Mungkin masih banyak kekurangan karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir untuk saling berbagi. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyimpulkan, bentar saya selesaikan ini dulu. Harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Itu saja tambahan dari saya. Kesimpulan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan kepada Allah saya mengampun. Waktu saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Baik, demikianlah Bapak Ibu pembicaraan yang kita saksikan bersama, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Semoga di sini juga kita bisa menambah ilmu ya Bapak Ibu. Kita bisa belajar di sini untuk kita terapkan nantinya ke peserta didik kita. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan atau yang akan dipimpin oleh Bapak Mahmud Salim. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru semuanya, marilah kita sejenak berdoa, mengangkatkan dua belah tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa tabaraka wa ta'ala bi sadati ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alamin hamdan syukurin. Allahumma hamdan yakin aman wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha ya Allah min jamil hajat wa tarfa'una indaka ala darajat wa tubarikana min asal ghayat min jamil kharati bil hayati wal bu'd wal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahmud Salim. Semoga doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada acara penutup. Sebelum kita menutup acara, kita melafazkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara sudah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurang. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون
الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام